Halo, selamat pagi anak-anak kelas 5 dan kelas 6. Semoga sukacitanya tiap hari makin bertambah, semakin antusias dalam mengikuti pembelajaran, apalagi di pagi hari mengikuti devosi ya. Yang masih mengantuk-mengantuk, yang masih menguap-menguap, ya siapkan dulu dirinya, ya minum air putih. Yang sudah siap, persiapkan Alkitab, kertas renungan, supaya benar-benar kita sama-sama devosi hari ini, kita siapkan hati kita untuk bertemu Tuhan, ya. Ya, Ibu Ika ajak anak-anak untuk menenangkan hati dan pikiran bersaat teduh sejenak. Oke, ya. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelum itu Ibu Ika akan mengajak anak-anak sekalian dan juga dengan orang tua yang mengikuti devosi ini, kita mau menyanyi satu lagu. Ini lagu yang mengingatkan kita bahwa kita terus mengucap syukur apapun yang sedang dihadapi oleh bangsa kita, ya. Kita akan menyanyikan lagu Doa Kami. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kita
Bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan boleh izinkan kami lagi merasakan hari yang baru. Kami boleh bangun dari tidur kami Tuhan, menikmati berkat dari Tuhan. Kami akan memulai hari kami Tuhan dengan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami untuk boleh mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan bagi kami, sehingga kami boleh laksanakan dalam kehidupan kami. Berkati juga Ibu Ika yang akan membawakan devosi. Semoga yang keluar dari mulut Ibu Ika adalah firman Tuhan. Ini yang menjadi doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, sekarang Ibu Ika minta anak-anak di rumah silakan buka di kitab Ayub. Kemarin kita sudah baca sampai ayat 12, Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 12 kita sudah bahas sama-sama. Sekarang kita mau sama-sama lanjutkan cerita yang sangat menarik ini. Dari ayat 13 kita habiskan pasal 1 itu sampai di ayat 22. Ya. Ayub pasal 1 ayat 13 sampai 22. Nah, ini Ibu Ika sangat bersemangat sekali mau berbagi cerita dengan anak-anak di rumah. Kalau kemarin ada yang masih ingat perbicaraan kita sampai topiknya sudah sampai di mana? Nah, coba diingat-ingat. Nah, waktu itu ketika kita membahas tentang Ayub ini, kita mendengar cerita bahwa iblis bertemu dengan Tuhan dan mengatakan seperti ini. Tuhan, kenapa Ayub mencintai Engkau? Kenapa dia takut akan Engkau? Kenapa dia jujur dan saleh? Kenapa dia menjauhi kejahatan? Itu karena Kau memberikan banyak materi padanya. Coba saja kalau Kau ambil semua materi yang dia punya, pasti dia mengutuk Engkau Tuhan. Ya, itu kan kata-kata yang diucapkan iblis waktu itu. Ya, yang sudah lupa Ibu ingatkan kembali. Ya. Sekarang ceritanya semakin menarik. Ya, kalau kamu baca di ayat 12 waktu itu, Tuhan izinkan iblis untuk menggoda Ayub. Apa yang terjadi ya kalau iblis mulai turun tangan ya? Oke, kita akan lihat sama-sama ceritanya. Ibu akan bacakan, kamu mengikuti. Ayub pasal 1 ayat 13 sampai 22. Pada suatu hari, ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaganya. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga aku memberitahukan hal itu kepada Tuan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdi membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya dengan 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut.
Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini. Kenapa Ibu Ika tadi bilang ini sangat menarik sekali. Coba kamu posisikan diri kamu sebagai Ayub. Ya. Kamu punya segalanya ya. Punya harta, punya kambing domba, punya unta-unta, dan semuanya, semua kamu punya. Kamu orang yang sangat kaya sekali. Ya, punya anak-anak. Tiba-tiba ada penjaga dari harta kamu datang. Oh, ini sudah diambil orang ini, sudah direbut dengan orang ini. Di waktu yang bersamaan, semuanya tiba-tiba diambil daripadamu. Nah, ya, kira-kira bagaimana ya suasana hati Ayub waktu itu ya? Kalau kamu menjadi Ayub, bagaimana ya yang kamu rasakan? Ya. Satu benda berharga saja diambil daripada kita, pasti kita sedih ya. Apalagi kalau semuanya diambil. Ya, kamu lihat apa yang dilakukan Ayub setelah mendengar semuanya itu di ayat 20. Ia mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Sebuah respons yang luar biasa ya nak ya. Nah, apa yang ingin Ibu Ika ceritakan pagi ini kepada kamu sekalian ya? Kalau kita mengingat cerita di devosi sebelumnya yang Ibu Ika bawakan ya, setan meragukan keyakinan Ayub ya. Menurut setan, Ayub percaya kepada Tuhan karena Tuhan memberikan materi ya. Makanya pada cerita kali ini bagaimana ya kalau semua diambil daripadanya ya. Satu hal yang harus kita perhatikan ketika kita melihat kisah ini ya. Cara setan memisahkan kita dari Tuhan adalah dengan menanamkan keraguan dalam hati kita tentang kebaikan dan penyertaan Tuhan. Coba dipikirkan kalimatnya. Iblis nak tahu kelemahan kita. Apa itu kelemahan hati kita? Seringkali hati kita sendiri mengukur kebaikan Tuhan lewat apa? Lewat materi. Apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita rasakan. Semua yang kita miliki. Kalau kita memiliki banyak benda, kita memiliki banyak harta, kita akan mudah mengatakan bahwa Tuhan menyertai saya. Bagaimana kalau semuanya itu diambil daripada kita? Masih berani katakan Tuhan menyertai saya? Tuhan baik dalam hidup saya? Seringkali kita marah-marah, kecewa sama Tuhan. Itu yang dimaksud. Iblis tahu hati kita ya. Sering kita mengukur kebaikan Tuhan hanya lewat apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Kita diizinkan hidup di dunia ini pun adalah berkat Tuhan. Jadi tidak hanya sekedar hari ini makannya makan ayam, besok makannya makan ikan, atau hari ini dapat hadiah dari mama, berarti Tuhan baik, Tuhan menyertai saya. Oke, jadi kita sudah belajar apa yang menjadi kelemahan hati kita yang sering mengukur kebaikan dan penyertaan Tuhan dari materi yang kita lihat, dari materi yang kita dapatkan. Tapi harus diingat, kita adalah anak-anak yang sudah di dalam Tuhan, ya. Kita adalah anak-anak Kristus, maka kita harus berbeda dengan dunia ini. Apa itu? Ya. Kita bisa bertahan untuk tidak tergoda akan hal itu. Bagaimana caranya? Ibu Ika sudah ingatkan pada devosi sebelumnya adalah dengan meneladani sikap Kristus. Bagaimana tidak bergantung ucapan syukur dari hati atau perasaan bersyukur karena Tuhan baik, perasaan bersyukur karena penyertaan Tuhan, percaya kepada Tuhan, tidak bergantung pada materi di dunia ini. Nah, kemarin Ibu Ika sudah ceritakan juga bagaimana di Matius kisah tentang Tuhan Yesus yang dicobai di padang gurun, dia boleh bertahan dari godaan iblis. Kita mau mencontoh hal ini. Nah, langkah-langkah apa yang bisa kita kerjakan sama-sama ya? Kalau Ibu Ika merangkumnya dalam 4 hal. Pertama, pasti bagaimana minta tuntunan Roh Kudus. Kalau kita sendiri kita tidak mampu. Kecenderungan hati kita adalah sering berbuat dosa. Tapi kalau kita minta tuntunan Roh Kudus, minta Roh Kudus hadir dalam hati kita, nah, kita boleh mampu. Roh Kudus memampukan kita. Kemudian yang kedua, dekatkan diri pada Tuhan.
Bagaimana Roh Kudus mau hadir dalam diri kita kalau kita tidak dekat dengan Tuhan? Ya, bangun relasi yang dekat dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Ya, supaya kita mengerti apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita, ya, membaca firman-Nya. Ya, seperti yang kita lakukan pagi ini. Jadi, kita melakukan devosi, kita membaca firman Tuhan bukan hanya untuk rutinitas, bukan hanya sekedar karena ini wajib dari sekolah, ya, atau karena mama papa menuntut kita harus membaca firman Tuhan. Itu karena kita tahu kita butuh Tuhan. Kita butuh untuk tahu Tuhan mau apa di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi minta tuntunan Roh Kudus, mendekatkan diri pada Tuhan, membaca firman-Nya. Dan satu lagi, selalu mengucap syukur. Ya, Ibu Ika teringat, ya, mungkin hari ini kita melihat kisah Ayub yang segala harta bendanya, anak-anaknya diambil daripadanya. Mungkin kita juga pernah mengalami hal yang sama, walaupun dalam kasus yang berbeda. Seperti saat ini, kesempatan kita untuk bermain bersama teman di sekolah, bertemu dengan guru-guru, belajar di sekolah, tidak bisa lagi menikmati makan siang bersama teman-teman di sekolah, baris berbaris, mengikuti upacara, ikut formatif dan sumatif, ya, kerjakan proyek A, proyek B dan sebagainya, ya. Kelas 6 mengikuti ujian ini, ujian itu, ya. Banyak hal yang tidak bisa kita rasakan seperti dulu, ya. Mungkin dulu anak-anak bisa bermain bersama teman, jajan di kantin, ya. Sudah tidak bisa dirasakan lagi saat ini. Seolah-olah semua waktu kita untuk belajar di sekolah, waktu-waktu kita yang menyenangkan itu seolah-olah diambil, ya. Kita hanya berdiam di rumah, belajar dari rumah sendiri, mungkin dengan orang tua juga, kadang bermain hanya dengan adik atau kakak saja. Tapi apakah kita tetap mau katakan kita mengucap syukur? Kenapa kita harus tetap mengucap syukur? Karena berkat Tuhan tidak hanya terbatas pada hal-hal seperti itu. Berkat Tuhan dalam hidup kita selalu mengalir. Jadi, devosi hari ini mengingatkan kita untuk selalu mengucap syukur bagaimanapun keadaan kita, apa yang kita rasakan. Dan ingat tadi ada 3 pesan yang boleh kita sama-sama dengarkan. Demikian devosi kita hari ini. Silakan nanti anak-anak boleh tuliskan apa yang didapatkan pada devosi hari ini. Tuliskan pada kertas renungan yang sudah dibagikan. Kemudian tuliskan juga apa yang akan anak-anak lakukan setelah anak-anak merenungkan firman Tuhan hari ini, ya. Langkah apa yang akan anak-anak lakukan. Oke, kita akhiri devosi pagi ini. Kita sama-sama tunduk kepala, kita mengucap syukur pada Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengar, untuk terus mengingatkan kami bahwa apapun keadaan kami dituntut untuk terus mengucap syukur kepada Tuhan, karena kami tahu berkat Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Tuhan terus menopang kehidupan kami ketika kami belajar di sekolah maupun ketika kami belajar dari rumah. Oleh karena itu pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa Tuhan terus sertai kami dalam proses belajar kami, terkhusus hari ini, sehingga kami boleh menyelesaikan tanggung jawab kami sebaik yang kami bisa. Terpuji nama Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.